Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjay dengan NIM B1C125009 jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas sistem dan teknologi informasi, yaitu tugas ketujuhnya, tentang beberapa cara-cara pengoperasian Excel. Dan berikut adalah videonya. Nah, untuk contoh penggunaan Excel, yaitu pertama tentang pivot table. Jadi di sini pivot table adalah cara membuat laporan atau meringkas informasi tabel atau daftar data dalam Excel sehingga diperoleh informasi yang ringkas dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom data dalam tabel. Nah, di sini saya telah memiliki satu data, dan cara pengoperasian atau cara menggunakan pivot table. Pertama-tama itu kita blok semua data ini, pilih. Nah, kemudian pilih menu insert. Nah, pada sisi kiri di bawah tab home, di sini ada pivot table dan kita klik pivot table. Nah, di sini kan ada dua pilihan, exiting worksheet dan new worksheet. Dan di sini kita akan memilih new worksheet dan klik OK. Nah, setelah itu apabila kita telah mengklik OK, di sini di sebelah kanan terdapat beberapa menu atau pilihan apa yang ingin kita tampilkan. Contohnya sini saya akan menampilkan kuota, maka klik kuota, barang, pendapatan, biaya produksi, dan presentasi. Nah, inilah contoh penggunaan pivot table, kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan karena cara pengoperasian pivot table telah selesai, maka dari itu kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya pada tahap selanjutnya sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan fungsi icon, sort, dan filter. Nah, sort dan filter ini digunakan untuk mengundurkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Mengundurkan data secara ascending atau descending. Nah, pertama sini saya akan mengurutkan data ascending dari A ke Z. Caranya itu kita blok saja data ini semua. Lalu pada blok ini kita klik kanan, kemudian pilih sort. Di sini pilih sort dan custom sort. Nah, di sini kan kita akan mengurutkan dari A ke Z. Maka dari itu kita bisa pilih di sini nomor, nama, atau ranking. Dan di sini saya akan memilih nama. Kita pilih sini cell values, kemudian A to Z atau A ke Z. Setelah itu kita pilih A to Z, klik OK. Nah, maka datanya akan terurut dari A ke Z, atau dari huruf pertama ke huruf yang makin terakhir, atau pengurutan hurufnya lebih terurut gitu. Nah, selanjutnya itu menggunakan data ascending secara
menggunakan data secara descending, yaitu kita akan mengurutkan dari Z ke A. Nah, kalau ascending tadi dari A ke Z, sekarang itu descending dari Z ke A. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita blok saja, tanya, klik kanan, kemudian pilih sort dan custom sort, klik. Nah, setelah tampilan begini, di sini saya akan mengurutkan nilai atau ranking dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka saya akan pilih ranking, pilih cell values, dan smallest to largest, atau dari terkecil ke yang terbesar. Kalau kita pilih largest to smallest, maka akan terurut dari yang terbesar ke yang terkecil, dan sini saya akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Klik OK. Oke, jadi rankingnya itu dari 1, 2, 3, 4 sampai ke yang tertinggi itu 15. Nah, bagaimana kita mengurutkan dari sebaliknya? Kita akan ulang lagi, pilih custom sort, nah di sini saya akan pilih tetap ranking untuk membalikan tadi. Nah, tadi kan kita sudah mengoperasikan atau mencontohkan cara penggunaan dari small ke largest, dari terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kita akan contohkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita akan pilih sebaliknya yang bagian bawah, bagian tengah ini. Kita pilih dan klik OK. Nah, maka rankingnya akan terurut dari 15 sampai yang terendah. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tadi kan kita telah mencoba untuk mempraktikkan cara penggunaan mengurutkan data secara ascending dan descending. Nah, sekarang kita akan mencontohkan pada pivot table yang kita telah buat pada tahap pertama tadi. Caranya itu pada row labels atau bagian kiri atas pada pivot table ini, kita klik row labelsnya. Nah, pada row labels ini, di sini terdapat sort A to Z dan sort Z to A. Nah, pada sort A to Z ini kita akan mengurutkan data tersebut atau pivot table ini secara ascending, karena dari A ke Z atau dari yang pertama ke yang terakhir. Dan apabila kita pilih sort Z to A, maka kita akan mengurutkannya secara descending, karena dari Z ke A atau dari yang terakhir ke yang ke awal, yang paling awal. Dari yang terakhir ke yang pertama, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba mengurutkannya secara ascending atau dari A to Z atau dari A ke Z. Kita tinggal klik saja. Nah, maka sini hurufnya dari Bandung, Bogor, Ciamis, maka huruf terakhir atau inisial pertama dari row labels ini, yaitu dari huruf yang paling pertama ke huruf yang paling terakhir. Yang paling pertama kan A, karena tidak ada A maka di sini akan jadi B. B bisa digantikan A, dan yang terakhir sini adalah Y. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan descending? Caranya sangat mudah. Kita tinggal membalikan saja seperti tadi. Kita pilih saja sort Z to A atau secara descending, klik. Nah, maka akan terurut dari yang terakhir, dari inisial terakhir ke inisial yang pertama, seperti itu. Maka dari ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan
mengurutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke yang terkecil. Kemudian saya akan mengurutkan pendapatan bersih dari terbesar ke yang terkecil. Caranya bagaimana? Di sini saya akan mengedit data ini, saya akan mengubahnya sedikit. Sini kita ketik pendapatan bersih bersih. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengurutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke yang terkecil. Berarti di sini akan kita urutkan secara descending karena dari yang terbanyak ke yang terkecil. Maka dari itu kita blok datanya, kita klik kanan, pilih sort, custom sort, kemudian kita pilih dari sales terbanyak, berarti oke, kita ganti ini menjadi sales kembali. Nah, di sini kita akan mengurutkan penjualan dari sales terbanyak dan ke dari penjualan sales terbanyak ke penjualan sales terkecil yang paling sedikit. Yaitu kita pada sort by kita tinggal pilih sales, atau pada kolom ini, bagian kolom kita pilih sales, karena sini kita akan mengurutkan dari sales terbanyak yang terkecil. Nah, selanjutnya kita pilih sales values, kemudian kita pilih largest to smallest, karena dari yang terbesar terbanyak ke yang terkecil. Pilih, dan di sini sudah teratur. Jadi sales tertinggi itu adalah Surabaya dan terbanyak itu adalah Surabaya, dan yang paling sedikit adalah Bandung. Nah, selanjutnya kita akan urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke yang terkecil. Caranya seperti tadi. Berarti kita urutkan secara descending. Sort, custom sort, kemudian nah, karena kita sini akan mengurutkan dari pendapatan bersih terbanyak yang terkecil, maka kita akan pilih sort pendapatan bersih pada kolom, dan ordernya adalah smallest to tetap sama, largest to smallest, karena dari yang terbanyak ke yang terkecil. Kita klik oke, maka pendapatan bersih terbanyak adalah Surabaya dan terkecil adalah tetap Bandung, seperti di descending tadi.
Oke, baik, selanjutnya sini saya akan mengerjakan beberapa soal, yaitu soal praktikum 9 dan praktikum 10. Dan berikut ini adalah pengerjaan.
Baik, kurang lebih seperti ini pengerjaan tugas sistem dan teknologi informasi ke-7 dari penggunaan pivot table atau cara penggunaan pivot table dan cara mengurutkan data secara ascending dan descending serta mengaplikasikan atau mengurutkan data descending atau ascending dan descending ke pivot table. Baik, tugas ini telah saya selesaikan. Maka dari itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.